Hello students, we meet again in meeting 5. Now we are going to talk about effective cover letter. I'm going to explain to you about how to write cover letter and how to differentiate them with the curriculum vitae. Here I will share you the PowerPoint for this material. Kita akan masuk ke bentuk penjelasan cover letter. After this, I want you to write down your cover letter and please find out some questions if you do not understand about it. Okay, let's just start. First impressions, writing impressive cover letters. It's by Lisa M. Patterson. Okay. What is a cover letter? A cover letter itu adalah business letter. Business letter itu apa? Berarti menggunakan bentuk formal language. Ingat, the format is formal language. Formal language kita tidak bisa samakan dengan bagaimana cara membuat surat biasa. And then your first contact with a potential employer. Kenapa? Karena dengan menggunakan cover letter, berarti kamu dengan secara tidak langsung menunjukkan kepada si pemberi pekerjaan kamu apa yang kamu mau, bagaimana tujuan kamu untuk menjadi bagian dari perusahaan tersebut, dan semua yang merupakan apa yang mereka minta ditunjukkan di sana melalui bentuk kamu menyampaikan statementnya. Answers basic questions about you as a candidate for the job. Jadi ini bentuk pertanyaan yang akan kamu buat di dalam cover letters, penjelasannya. Who, what, where, when, why, and how. Then, helpful mindset for cover letter writing. Ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita ingin membuat cover letter, kita harus memiliki bentuk 4S. Yang pertama, sensitivity and strategy, sales, and self-confidence. Sensitivity itu apa? Put yourself in the reader's shoes. Kalau seandainya kamu hanya menulis saja tanpa memikirkan apa yang akan dipahami oleh si pembaca atau si penerima surat tersebut, berarti itu belum sampai maknanya. Yang harus kamu lakukan adalah kamu menulis cover letter, lalu kamu tetap tempatkan diri kamu sebagai orang yang membaca cover letter kamu itu. Apakah mereka akan tertarik dengan kamu dan akan meng-hire kamu untuk melanjutkan ke sesi interview? Itu yang harus kamu pikirkan. Yang kedua, strategi. Apa itu strategi? Ask the right questions. Kalau memang kamu membutuhkan pekerjaan, pertanyaan yang harus kamu berikan adalah pertanyaan yang memang disesuaikan dengan apa yang kamu mau tahu. Kalau kamu ingin mengetahui apa sih pekerjaan yang ada, apakah ini available atau bagaimana posisinya ini ada atau tidak, buat pertanyaan dengan bentuk yang memang sesuai dengan standarnya dan tidak verbose. Verbose itu apa? Bertele-tele. Jadi kamu harus to the point saja. Sales, avoid I want and focus on what I can offer you. Nah, namanya juga kita memberikan menanyakan apakah kita bisa bergabung. Kalau kita bisa bergabung, kita harus menghindari bentuk pertanyaan I want, saya ingin. Fokus kepada bentuk what I can offer you. Itu dia. So this is subtle ya. Your enthusiasm for the job is a selling point too. So a little I want itu okay. Jadi kalau seandainya bentuk penggunaan I want boleh sekali-sekali digunakan, tapi tidak boleh secara keseluruhan bentuknya adalah I want. Okay, and then self-confidence itu bentuk comfortable selling yourself. Bayangkan kita secara tidak langsung melalui letter ini selling yourself, menjual diri kamu untuk diterima. Dalam artian, bagaimana caranya surat ini merepresentasikan kamu yang ingin mendapatkan posisi atau bagian dari pekerjaan tersebut. Nah, jadi use concrete examples. Gunakan examples yang konkret. Oke, jangan terlalu bertele-tele. And cover letter format itu secara generalnya, yang pertama itu menggunakan formal business letter formatting. Kita menggunakan format untuk penulisan business
surat bisnis yang formal. Stay to one page, tidak perlu dibuat lebih dari 1 page. Kenapa? Karena semakin panjang akan membuat orang yang membaca itu semakin malas. Ingat, mereka hanya menggunakan waktu 1 menit saja untuk membaca cover letter. Jadi kalau seandainya lebih dari 1 page, itu akan membuat mereka malas membaca page selanjutnya, dan kerugiannya ada di kamu karena mereka tidak mendapatkan maksud kamu sama sekali. And use bond paper that matches your resume. Nah, jadi begini, pada saat kita memasukkan cover letter, pastikan resume atau cover letter, CV kamu itu sama dengan bentuk cover letter kamu. Jadi jangan dipisah. Di bond, how to say bond paper. Jadikan dia buat dia menjadi satu. Jadi tidak terpisah. Digabungkan saja. Either left justified or intended paragraphs are acceptable. Jadi kalau mau membuat cover letter, boleh kita buat dengan bentuk rata kiri atau rata tengah. Itu boleh saja. Lalu, date should line up with closing. Kalau mau membuat tanggal, line up dia dengan closing-nya. Di closing di bawah, date dengan closing itu satu baris sama. Look up titles if unsure. Kalau nggak yakin, coba cari judul yang tepat. Use formal but not convoluted language. Boleh menggunakan bentuk formal language tapi tidak bertele-tele. Always sign your letter. Jangan lupa untuk menandatangani surat kamu. Triple check for typos. Don't forget to check again. Karena kalau kamu lupa ngecek ternyata ada typo, berarti kita tidak bisa mengumpulkan cover letternya. Have someone else look it over. Nah, itu dia. Minta orang lain untuk ngecek lagi. Then, cover letter grammar. Ini sangat penting sekali, because you write in English, make sure you check your grammar. Kalau seandainya terjadi yang namanya kesalahan penulisan, itu masih bisa diperbaiki. Tetapi kalau kesalahan grammar itu akan merubah makna dari pesan kamu. Jadi jangan sampai terjadi yang namanya kesalahan grammar. And cover letter format itu ada headings-nya. Silakan saja copy and paste heading from resume to use as letterhead. Resume kamu apa? Silakan di copy paste, silakan. Along left margin itu ada today's date, name, title, company, and full address-nya. Silakan menggunakan format title the Honorable or Dean or Mr. or Mrs. Silakan seperti ini contohnya. Lalu untuk salutation kita menggunakan dear Mr. or Miss, ya. Lalu masuk ke last name. Jangan menggunakan first name. And use a colon after the name. Lihat di sini bentuknya adalah bentuk American, ya. So dear Mr. Smith, lalu colon, atau boleh juga menggunakan bentuk koma. Be sure to use proper prefix, doctor, judge, justice, referent. Jadi jangan sampai nanti menggunakan bentuk awalan yang salah. Misalnya dia bukan dokter tapi ditulis doktor, itu tidak boleh. Pastikan itu benar dulu. And cover letter bagian body. First paragraph itu adalah hook-nya. Bagaimana cara kita membuka dengan benar. Siapa sih kamu? Itu ada di bagian first paragraph. And dari mana kamu? Oke. Lalu di situ juga dijelaskan bagaimana cara kamu mendapatkan informasi mengenai pekerjaan tersebut. Lalu apa yang kamu mau? Lalu apa sih bidang khusus kamu? Itu ada di bagian first paragraph. Di bagian second paragraph, paragraf kedua, itu disebut dengan the sales pitch. Kenapa? Kenapa di situ? Di situ karena bagiannya adalah why should I give you what you are asking for? Kenapa mereka akan meng-hire kamu? Kenapa mereka akan memperkerjakan kamu? Itu ada di bagian kedua. Oke, di situ kamu harus menyebutkan apa aja sih hal-hal yang membuat mereka harus memperkerjakan kamu atau menerima kamu. Last paragraph itu next step disebut a call to action. Oke, closing. Closing itu harus sama dengan bentuk date barisnya. Oke, flush left or intended terserah saja. Gunakan frase yang tepat seperti sincerely yours truly. Nah, itu harus tepat. Mau pakai sincerely atau yours truly. Lalu setelah itu ikuti koma. Ada koma setelahnya. Second word is not capitalized. Jangan menggunakan bentuk kapital pada kata kedua. Hanya pada kata pertama saja. Leave 3 to 4 return space for your signature, then type your name.
Jangan lupa setelah itu buat nama kamu setelah 4 kali space. Ya. And then double space under your type name seperti write ENC means enclosed to indicate that there is an enclosure. Now, this is the sample for the cover letter. You can check. Okay. Kamu silakan cek. Ini contoh untuk cover letternya. Nah, your name di sini, ya. Okay. And your address here, your phone number, your email. And this is what I say, antara date dengan closing itu line up sama. Kalau mau left, silakan left semuanya. Kalau mau untuk justified juga boleh. Nah, di sini full name of addressee. Addressee ini adalah orang yang kemana kamu mengirim. Ya, ini title-nya, ke siapa kamu mengirim. Ini title-nya apa? Apa nama perusahaannya, apa nama alamatnya di sini. Lalu di sini bentuknya salutation-nya, di sini disebutkan, oke. Okay? Lalu first paragraph kamu isinya apa disebutkan di sini. Second paragraph kamu ingat mengenai kenapa mereka harus meng-hire kamu, itu isinya ya. Lalu third paragraph itu closing paragraph, ask for action, oke. Okay? Include your phone number and email address if they are not in your heading. Kalau nggak ada itu di heading, silakan masukkan di bagian third paragraph. Employer bisa dengan gampang nanti menghubungi kamu kalau kamu meletakkannya di sana. Jangan lupa nanti kamu tutup dengan bentuk salutation di sini. Lalu tanda tangan, sisakan 4 space sebelum nama kamu dan tanda tangan untuk tanda tangannya. Ya. Okay, and also enclosure. That's it. So it's done about cover letter. We will meet again for the next meeting. Saya akan memberikan contoh cover letter dalam bentuk video. So anything, just ask me in the group, and I hope you can understand. If you do not understand, just ask me as many as you can. Good luck.